Klik titik 3 di bagian kanan atas. Saya ulangi, pojok kanan atas titik 3 di sini diklik. Selanjutnya bisa diklik more tools. Di sini ada tulisan more tools. Setelah itu extension. Saya ulangi, titik 3. Setelah itu more tools. Setelah itu extension. Setelah itu klik saja. Maka kita akan mengarah ke ekstensi-ekstensi yang sudah pernah kita install. Ini adalah ekstensi-ekstensinya. Di bagian ini sudah ada beberapa ekstensi yang sudah tertempel di Google Chrome kita. Nah, setelah itu kita akan cari ekstensinya di bagian ini, main menu, pojok kiri bawah, main menu. Setelah itu saya masuk ke bagian paling bawah, Open Chrome Web Store. Jadi klik di sini. Setelah itu kita cari ekstensinya. Ekstensi-ekstensi yang ada di Google Chrome sebetulnya banyak sekali, tapi belum saya bahas semuanya. Tentunya nggak cukup lah kalau kita bahas semuanya. Yang akan kita bahas adalah yang ini nih, namanya Screencastify. Screencastify, atau boleh juga ditulis di sini Screencast, atau screen aja juga boleh lah, screen. Setelah itu dia akan mencari macam-macam. Kalau belum ya screencast, saya tambahin Screencastify di sini. Screencastify ini yang akan kita pakai untuk merekam. Di sini terlihat bahwa screen video recorder. Setelah itu saya klik add to Chrome. Klik add to Chrome. Setelah itu di bagian ini ada tulisan add extension, tinggal diklik saja. Ini sedang mengunduh proses mengunduh ekstensinya. Sebentar. Jadi waktunya sebentar banget. Setelah itu terlihat bahwa di sini ada warna hijau edit, berarti sudah ditambahkan. Setelah itu kita klik saja. Nah, di sini ini sudah berhasil kita install. Screencastify-nya sudah berhasil kita install. Hanya seperti itu saja sebetulnya proses penginstalannya. Lanjut kita langsung ke pemakaian ya. Setelah tadi kita berhasil ke proses penginstalan, maka di bagian kanan atas itu akan ada logo Screencastify. Warnanya merah, agak merah muda itu. Setelah itu saya klik, maka akan mengarah ke satu setup. Setup di sini ada step 1, step 2, step 3. Kita cobakan. Pertama kita sign in with Google, karena kita sudah ini proses otoritas sebetulnya. Kita mengalaukan Screencastify terhadap akun kita. Tinggal sign in saja. Kita pilih akun kita. Setelah itu tinggal kita allow-kan saja. Ini kita pilih akun kita. Setelah itu izinkan. Kalau pakai bahasa Inggris dia allow. Ini izinkan. Tunggu proses sebentar. Ini juga nggak memakan waktu yang lama. Muncul seperti ini. Step 1 sudah selesai. Selanjutnya kita ke step kedua. Di sini tinggal perlu di checklist atau tidak kamera dan mikrofon, drawing and annotation. Jadi kita sebetulnya bisa sekaligus menulis di sini, annotation tools. Kalau pakai yang pernah saya ceritakan, pakai pulpen virtual seperti ini bisa kita langsung menulis di layarnya nanti pakai pulpen yang ada. Pernah saya bahas juga pulpen virtual ini di video saya sebelumnya. Selanjutnya saya pakai ini next saja. Ini tinggal allow lagi. Ini mikrofon dan kamera tinggal saya allow-kan lagi. Sudah. Setelah itu ada gambar tangan. Di sini suruh introduce yourself, karena siapa saya educator. Di sini ada student, educator, government user and other. Saya pakai educator saja. Setelah itu di sini ada school, college atau other. Saya pakai grade school saja. Selanjutnya sudah. Ini tinggal kita sudah selesai. Hore, kita sudah setupnya sudah berjalan dengan baik, sudah selesai. Di sini ada perintah bahwa klik the icon toolbar to get started Screencastify. Saya klik saja.
Di sini toolbarnya, maka di sini sudah langsung ada perintah untuk record. Di sini pun ada muncul suara. Ini terlihat ada logo suara, maaf, ada grafik suara naik dan turun, berarti tertanda suara kita terekam. Selanjutnya kalau mau di desktop, kalau mau webcam saja juga boleh, ini berarti hanya webcam saja, desktop juga boleh, atau sekaligus diembedkan webcamnya juga boleh. Select mau pakai webcam yang mana. Kebetulan di sini saya pakai webcam 2 device, di sini boleh diklik sehingga ada 2 device. Ini boleh merekam desktop, berarti layar desktopnya kita, boleh merekam browser tab, berarti browser kita. Ini berarti online, yang desktop berarti offline, kalau webcam berarti kita hanya sekedar pakai webcam. Selanjutnya saya cobakan klik record desktop. Jadi Screencastify ini bisa dipakai offline, bisa dipakai juga online. Itu. Selanjutnya saya cobakan klik record. Jangan lupa jika posisinya masih merah ini seperti ini, diklik saja, subscribe-nya diklik, setelah itu loncengnya juga diklik. Untuk semuanya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya. Saya ulangi sebentar sebelum masuk ke proses perekaman. Pastikan pilih dulu apa yang ingin direkam menjadi sebuah video tutorial. Misal saya ingin merekam ini, merekam tentang latihan soal, pembahasan latihan soal yang ada di sini. Maka pastikan soal ini sudah terbuka dahulu. Setelah itu misalkan mau merekam PowerPoint, ya boleh PowerPoint itu harus sudah terbuka lebih dahulu. Misalkan ini ya sudah terbuka lebih dahulu. Nah, setelah itu klik record. Pastikan bahwa mikrofon dan webcamnya diaktifkan jika memang ingin merekam menggunakan webcam dan suaranya. Setelah itu klik record, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita pilih screen apa yang akan kita rekam. Misalkan mau merekam ini boleh, atau mau merekam yang tadi soal tadi juga boleh. Klik, setelah itu klik share. Nah, ini sudah mulai, ini proses sedang berjalan. Ada bunyi-bunyi sesuatu. Setelah itu di sini kita bisa bahas latihan soal yang ada. Nah, di sini misalkan saya mau membahas tentang sin A sama dengan min 5/13, berarti yang namanya sin adalah D per mi. Ini berarti 5, sininya 13, sininya berarti pasti 12 karena Pitagoras. Karena yang ditanyakan tan, yang namanya tan adalah D per sa, D nya berarti adalah 5, sa nya adalah 12. Sementara tan ini berada di kuadran keempat. Kuadran keempat tannya negatif. Karena tannya negatif, maka jawabannya adalah B. Nah, misal saya mau merekam seperti itu. Posisi ini sudah jadi apa yang kita lakukan ini sudah kita rekam. Kalau mau memberhentikan, tinggal di bagian ini saja. Ada tulisan stop sharing, kita klik saja untuk memberhentikan. Stop sharing. Sudah, maka proses perekaman selesai. Proses perekaman selesai. Ini adalah rekaman kita tadi nih. Ini adalah rekaman kita tadi yang kita buat. Ini tampilannya adalah yang ini nih. Ini tampilannya yang sedang berjalan. Ini ada proses berjalan. Di sini ada muncul suaranya. Ini kalau mau dinyalakan, ini kebetulan saya sininya 13, sininya berarti pasti ini 12 karena Pitagoras. Karena kalau mau di full screen juga boleh. Ini saya matikan dulu biar tidak double suara. Ini yang kita buat tadi. Terus hebatnya yang ini, hasil rekaman ini sebetulnya bisa kita langsung sharingkan ke Google Classroom kita. Itu juga bisa langsung di sini. Ini langsung bisa kita share ke Google Classroom. Setelah itu yang kita sharekan ini bisa langsung kita publish juga ke YouTube. Bisa juga, atau bisa kita embedkan di sini. Embed itu kita sisipkan ke misalkan kita sisipkan ke website kita, ke halaman-halaman virtual kita, boleh di sini kita embedkan videonya tadi.
Atau ini langsung bisa kita bagikan, get shareable link ini langsung kita bagikan ke orang lain juga boleh. Ini tinggal klik langsung terbagikan ke orang lain. Atau boleh juga di-download. Di-download jadi apa? Dari MP4 juga boleh, audio saja juga bisa. Ini langsung jadi. Itu sebetulnya. Kalau mau kita edit juga bisa di sini, open in editor. Ini bisa kita edit juga. Itu. Atau boleh juga jadi GIF, ini juga bisa. Saya cobakan untuk mengunduhnya, misalkan export as MP4 saja, klik, maka ini tinggal klik. Setelah itu ini FPS-nya mau ditambah apa tidak. FPS itu frame per second, kalau Bapak Ibu lebih kenal. Sebetulnya semakin besar FPS-nya maka semakin bagus kualitas video itu. Tinggal kita klik export, maka jadi ini lagi proses exporting, ini lagi proses pengunduhan, proses itu selesai. Sehingga nunggu proses itu selesai. Kalau sudah selesai maka kita bisa share ke mana saja. Atau yang ini tadi juga boleh share ke Classroom, ke YouTube, itu juga boleh. Nih banyak hal yang bisa kita lakukan. Itu tadi powerful-nya. Demikian yang bisa saya berikan sedikit. Terima kasih.